Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tri Prasetyo Adiwibowo dari SD Negeri 5 Petir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video praktik pembelajaran yang kedua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Baik, Pak Guru cek dulu ya. Afika, Hadir, semangat belajar. Ilham Maulana, Hadir, semangat belajar. Duduk siap, gerak. Doa mulai. ya mudah-mudahan dengan kita berdoa hari ini kita dalam menuntut ilmu diberikan kemudahan. Pancasila. Pancasila. Tepuk PPK. Salam PPK. Ayo maju, maju, ayo maju. Dan semakin tertanam jiwa nasionalisme yang ada dalam diri kamu. Baik, Pak Guru punya gambar. Ini gambar apa? Rusa. Rusa. Nah, di mana kira-kira itu? Kebun binatang. Hari ini kita akan belajar di kebun binatang Seruling. Kalau sudah pernah ke kebun binatang Seruling, kamu pasti tahu di sana ada apa saja. Hewan-hewannya kira-kira makan apa tidak? Hewan di kebun binatang juga diberi makan, sama seperti hewan yang ada di hutan. Hari ini kita akan belajar di kebun binatang Seruling. Tujuannya kita belajar di kebun binatang Seruling. Yang pertama, nanti kita di kebun binatang Seruling akan belajar tentang pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok. Yang kedua, kita akan belajar tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan. Baik, Pak Guru punya kata-kata motivasi. Ya, untuk kata-kata motivasi hari ini, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tapi milik siapa? Milik mereka yang mau berusaha. Kerjakan soal pretestnya, kamu kerjakan sebisanya dan semampunya kamu. Sudah selesai? Sudah. Ya, Pak Guru akan membagi kelas ke dalam kelompok. Ya. Baik, kelompok sudah terbentuk. Kamu sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nanti di dalam kelompok Pak Guru akan membagikan tugas. Tugasnya berada di lembar diskusi. Kamu pedomani lembar diskusi itu, kamu diskusikan dengan teman satu kelompok kamu. Pak Guru juga akan memberikan media teks bacaan berjudul Kebun Binatang Seruling. Ya, kamu pahami, kamu baca, dan kamu diskusikan dengan teman satu kelompok kamu. Jelas? Jelas. Kalau sudah dapat semua, Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang materi yang akan kita pelajari hari ini sebelum kamu lanjutkan dengan berdiskusi. Kita di Kebun Binatang Seruling akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok itu apa? Ada yang tahu ide pokok? Apa? Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar dalam paragraf. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Itu sedikit materi dari Pak Guru yang Pak Guru sampaikan. Selanjutnya kamu diskusikan lembar diskusi yang sudah Pak Guru bagikan dengan teman satu kelompok kamu. Adalah
diskusinya, Pak Guru punya video pembelajaran berkaitan dengan rantai makanan, jaring-jaring makanan. Kamu perhatikan di video yang akan Pak Guru sajikan. Jika ada informasi yang penting, kamu bisa mencatatnya. Apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang, burung elang kemudian mati dan bangkainya diuraikan oleh jamur. Rantai makanan hanya memakan suatu jenis organisme, berbeda dengan jaring makanan. Jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Apakah teman-teman sudah memahaminya? Informasi apa yang kamu dapat tadi? Berkaitan dengan apa? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan itu apa? Peristiwa makan dan dimakan makhluk hidup, boleh. Tapi jaring-jaring makanan dan rantai makanan itu berbeda, ya. Dalam jaring-jaring makanan dan rantai makanan ada yang disebut dengan apa tadi? Produsen, terus konsumen, terus dekomposer. Konsumen itu ada hewan pemakan tumbuhan, ada hewan pemakan daging. Hewan pemakan tumbuhan itu disebut apa? Herbivora. Herbivora. Contohnya apa? Sapi, kuda, Kuda, apa lagi? kambing, Kecil, domba. Itu hewan pemakan tumbuhan. Terus hewan pemakan daging apa contohnya? harimau, serigala, Hewan pemakan daging disebut apa? herbivora. Herbivora. Ya. Ada atau tidak hewan yang memakan segalanya? Ada. Ada. Apa contohnya? Ayam, Bagus. Ya. Dan omnivora itu apa? Dua. Omnivora itu apa? Hewan pemakan segala. Supaya lebih jelas lagi, kamu diskusikan dengan lembar diskusi yang sudah Pak Guru buat, ya. Kamu baca juga teks bacaannya yang berjudul Kebun Binatang Seruling Mas. Kamu diskusikan dengan teman satu kelompok kamu supaya kamu lebih paham dan lebih jelas. Boleh dikasih gambar bisa rantai makanannya, mau dikasih tanda panah saja juga bisa. Ya boleh, pakai tanda panah seperti itu boleh. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Baik, kalau kamu sudah selesai berdiskusi dengan teman satu kelompok kamu, apa masih ada yang ingin kamu tanyakan? Tidak. Apakah masih ada materi yang ingin kamu tanyakan? Tidak.
Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Tidak ingin bertanya lagi berkaitan materi yang sudah didiskusikan oleh kamu? Berarti sudah bisa semua? Sudah? Kalau sudah, berarti waktunya untuk presentasi. Nanti ada teman dari kamu membacakan hasil diskusinya di depan, mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Kemudian ada kelompok lain yang memberikan tanggapan. Tanggapannya itu sudah betul apa belum? Hasil diskusinya, jawabannya sudah betul apa belum? Hasil diskusinya. Jelas? Jelas. Coba siapa kelompok mana yang ingin maju presentasi? Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok yang lain menyimak hasil diskusi dari kelompok 2 yang akan dipresentasikan. Nanti dari kelompok lain memberikan tanggapan terkait hasil diskusi dari kelompok 2. Geser ke tengah lagi, tidak apa-apa. Ya. Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar dalam paragraf. Selain itu, ide atau gagasan juga jadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Ada yang ingin menanggapi? Apa jawabannya? Apa saya? Ya, betul. Betul. Ya, lanjutkan. Kalau sudah betul, lanjutkan. Fungsi ide pokok yaitu memberi penjelas dari inti dalam sebuah bacaan agar pembacanya tahu dengan inti atau pokok bahasan dalam sebuah paragraf. Cara menentukan ide pokok adalah membaca setiap kalimat, memisahkan kalimat utama dan menandai informasi penting. Herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Karnivora, hewan pemakan daging. Omnivora, hewan pemakan segala. Apa? Contoh hewan herbivora adalah unta, kambing, sapi, kancing, kelinci. Ya, baik. Tidak ada yang ingin memberikan tanggapan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan untuk baik, tadi kamu sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan hasil diskusi kamu dengan teman satu kelompok kamu. Coba sekarang kamu simpulkan materi apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Apa? Contoh rantai makanan. Betul. Cara menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok. Betul. Apalagi? Jaring-jaring makanan. Betul. Gimana cara menentukan ide pokok? Membaca keseluruhan isi bacaan. Apa? Membaca keseluruhan isi bacaan. Dan itu adalah cara untuk menentukan ide pokok. Ya, jadi antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu berbeda. Betul, seperti yang tadi sudah kamu sampaikan. Pak Guru punya soal post-test, nanti kamu kerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan kamu. Sudah selesai? Kalau sudah, kamu kumpulkan, tanya kepada kamu bagaimana untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kegiatan belajar ini menyenangkan. Menyenangkannya di mana? Karena bisa berdiskusi dengan teman satu kelompok. Diskusi. Terus apa lagi? Pak Guru harap nanti di pembelajaran berikutnya pada saat diskusi kamu bisa lebih aktif lagi diskusi dengan teman satu kelompok. Pak Guru ingin berpesan kepada kamu agar kamu selalu menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita. Pak Guru akhiri untuk pertemuan hari ini. Besok kita akan melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan materi cerita bergambar. Mudah-mudahan apapun yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kamu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.